Bapak percaya semuanya sehat, amin. Itu yang Bapak harapkan supaya kita sehat semuanya, baik yang ada saat ini di rumah ataupun dimanapun anak-anak berada. Ya, saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu masih tetap di bab 2, Tuhan menciptakan aku. Ada sedikit lagi yang Bapak harus jelaskan supaya kita masuk di dalam bab 3. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Puji Tuhan, inilah doa dan harapan kita supaya Indonesia bersinar dan bersih dari corona. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Mari kita berdoa. Seperti biasa kita harus awali dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Bapak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau belajar. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjut pelajaran kita. Dikasihi Tuhan. Ya, temanya dikasihi Tuhan. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Ya, hubungan manusia dengan Tuhan ada jarak, ya. Terputus. Yang tadinya nyatu begini, terputus, ya, karena ada dosa di tengah. Ya, seperti ini, lihat nih. Gambar ini. Ini manusia, ya. Ini manusia. Ini Allah. Tadinya ini bersatu. Tapi karena manusia berdosa karena melanggar perintah Allah, ya. Perintah Allah mungkin di sekolah minggu sudah dijelasin ya. Manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Nah, karena melanggar perintah Allah itu ada jurang pemisah nih.
yaitu neraka. Ya, jadi hubungan manusia dengan Allah terputus. Ya, jadi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Tidak boleh tinggal lagi di Taman Eden. Mereka diusir. Kalian harus keluar dari Taman Eden ini. Ya, jadi Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden karena dosa mereka tidak layak lagi di Taman Eden. Ya, jadi Tuhan mengusir mereka. Tapi Tuhan tetap sayang kepada manusia. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden, Tuhan mengasihi manusia. Tuhan tidak membiarkan manusia itu sendiri. Bagaimana cara Tuhan untuk menolong manusia itu supaya tidak ke neraka? Lewat apa? Lewat Allah sendiri turun ke dunia melalui kelahiran Yesus. Ya, Yesus datang ke dunia memperkenalkan diri bahwa Dialah Allah yang hidup, diperkenalkan kepada manusia walaupun manusia banyak yang menolak, tidak percaya kepada Yesus. Yesus rela disiksa, bahkan disalibkan supaya itulah yang jadi jembatan kita tadi, yang ada manusia dan Allah. Jadi ada salib, itulah jembatan kita yaitu Yesus, ya, untuk menuju ke surga. Jadi orang yang percaya kepada Yesus lewat salib Yesus, maka orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Dengan cara apa tadi? Dengan kelahiran Yesus tadi yang Bapak bilang. Ini Yesus lahir bahkan Yesus lahir tidak di istana yang mewah. Harusnya bisa Allah lahir di sana, tapi Allah memilih lahir di kandang domba yang hina, ya, karena Yesus datang untuk orang yang hina, orang yang berdosa, ya. Kalau di dalam orang sakit, dokter itu dibutuhkan orang sakit apa orang yang sehat? Tentu orang yang sakit, bukan? Ya, inilah tujuan Yesus datang untuk orang berdosa. Nah, Yesus tadi Bapak bilang Dia rela disiksa sampai di mahkota duri itu, ya, terus disalibkan untuk menjadi jembatan antara manusia dengan kerajaan surga. Dan hal ini bisa kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Mungkin anak-anak yang sudah bisa baca, bisa dibuka di dalam Alkitabnya, atau belum bisa baca nanti minta tolong dibacakan oleh ayah ataupun ibunya di rumah, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, alangkah lebih baik anak-anak boleh like, ya, dipencet like-nya, terus di-subscribe, supaya nanti ketika Bapak mau ngirimkan video selanjutnya, anak-anak bisa mendapatkan notifikasi pemberitahuan ada video yang Bapak kirim lagi. Terus di-share ke teman-temannya yang mungkin tidak ada guru agama Kristen, supaya mereka juga bisa belajar bersama-sama, atau sudah ada guru agama tidak masalah, supaya tambahan. Ini bentuk pelayanan kita untuk sesama, ya. Jangan lupa di-share, ya. Terus dibunyikan loncengnya supaya seperti yang saya bilang tadi, kamu dapat pemberitahuan, ya. Oke, perhatikan gambar ini. Memuliakan Tuhan, bagaimana kenapa kita harus memuliakan Tuhan, ya? Kalau anak-anak pernah mendengar cerita tentang Hana, ya, Hana memuliakan Tuhan atas kelahiran siapa? Samuel, ya. Samuel adalah anak dari Hana. Kenapa Hana bersuka cita? Kenapa Hana memuliakan Tuhan? Karena Hana itu sudah lama menanti-nantikan anak bersama dengan Elkana, tidak memiliki anak. Mereka berdoa selalu untuk Tuhan memberikan seorang anak. Ketika mereka datang ke bait Allah, dia berdoa di sana sampai Imam Eli melihat Hana, dibilang,
Hana ini kok pagi-pagi mabuk gitu ya. Kalau kita baca nanti Alkitab Samuel itu ya. Kenapa Hana ini mabuk pagi-pagi? Ternyata Hana tidak sedang mabuk, dia sedang berdoa, ya, dia menangis, memohon kepada Tuhan supaya diberikan anak. Ketika Tuhan berikan anak kepada dia Samuel, dia memuliakan Tuhan bahwa Tuhan memberikan dia seorang anak, ya. Terus kenapa kita memuliakan Tuhan? Karena kelahiran Yesus, seluruh bala tentara surga memuji Tuhan. Coba ini kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Seluruh bala tentara Tuhan, bala tentara surga memuji Tuhan. Mereka senang karena kelahiran Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, tujuan Yesus datang tercapai. Ya. Kita pun harusnya sebagai manusia mengucap syukur, kita memuliakan Tuhan. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita, jadi kita tidak masuk neraka lagi. Ya, anak-anak juga harus memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena makanya kita setiap hari Natal kan kita merayakan kelahiran Yesus, ya. Kita mengucap syukur, kita memuliakan Tuhan itu, ya. Para gembala sujud menyembah dan memuji Tuhan ketika melihat Yesus yang ada di palungan seperti gambar yang sebelumnya, ya. Kita harus memuliakan Tuhan. Perhatikan gambar ini. Kelahiran kita juga membawa sukacita bagi ayah dan ibu kita. Tentu waktu kita lahir, kalau kita tanya orang tua, senang nggak waktu kita lahir? Pasti senang, ya. Pasti senang. Waktu Bapak juga anak Bapak lahir, senang melihat anak bayi dilahir masih kecil. Wah, senang banget itu. Nah, apalagi orang tua kalian, ya, pasti senang ketika kalian lahir. Tidak ada namanya orang tua anaknya lahir dia sedih banget, kenapa lahir anak saya ini, kenapa lahir ya, kenapa lahir, enggak gitu. Pasti dia senang, oh anak saya lahir, apa yang harus saya siapkan? Pasti siapkan pakaiannya, segala perlengkapan bayi dia siapkan, bahkan tempat tidurnya mereka akan siapkan karena menyambut kelahiran anaknya. Mereka pasti mengasihi kita. Kenapa begitu? Buktinya hingga saat ini anak-anak bisa sekolah sejak dari bayi, itu orang tua mengasihimu. Waktu kamu bayi dikasih makanan, diberikan pakaian, ketika kamu kedinginan diberikan pakaian yang hangat, ketika kamu sakit dibawa berobat. Itu karena orang tuamu sayang terhadap kamu. Ya, kalau tidak sayang pasti mereka akan tinggalkan kamu. Itulah hingga saat ini kenapa kamu ada, itu semua karena orang tuamu mengasihimu. Nah, semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita seperti kelahiran Yesus, pengorbanan Yesus, kematian Yesus, dan kelahiran kita di dunia itu begitu ajaib. Kita harus memuliakan Tuhan, ya. Itu semua satu keajaiban. Ya, ketika manusia ada dalam kandungan berdenyut-denyut itu sampai dia besar, kita lahir dari kecil, kita bisa berkembang, kita bisa besar, ya. Itu semua karena rencana Tuhan. Ya, itu semua karena rencana Tuhan. Kelahiran Yesus pun sudah, itu semua rencana Tuhan untuk manusia tidak masuk ke neraka. Kita harus memuliakan Tuhan atas semuanya ini, ya. Bagaimana kita memuliakan Yesus? Yaitu mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya, dalam perbuatan dan sikap kepada siapapun. Ya, kita mengucap syukur baik itu perbuatan kita kepada Tuhan terutama dan kepada sesama. Kita nggak bisa begini, aku lebih baik berhubungan baik dengan Tuhan, tapi terhadap temannya dia tidak bisa. Itu tidak bisa juga. Atau dia berhubungan baik dengan sesamanya, tapi terhadap Tuhan dia tidak. Nah, harus sejalan antara hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia, ya. Harus berhubungan antara Tuhan dan sesama manusia. Itulah yang disebut salib, ya. Hubungan Tuhan dan manusia dengan sesama manusia. Jadi anak-anak kelas 1, dimanapun kalian saat ini berada, mari kita saling mengasihi satu sama lain. Kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita, lewat perkataan kita. Anak-anak tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap temannya,
atau maki-makian terhadap teman, apalagi keluar namanya sebutan nama-nama kebun binatang itu, ya, yang tidak boleh. Katakanlah katakan yang memberkati sesama kita. Oh, Tuhan Yesus memberkati ya, Tuhan Yesus menyayangi kamu ya, itu ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Demikianlah pembelajaran pada saat ini. Tetap semangat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.